Ruang Kerja Live, progres bosku. Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif dalam program Ruang Kerja Live. Dan kali ini ketemu teman lama. Teman lama, Mas Gaseng. Wah, Mas Dian Gaseng dari Om Wawes. Terima kasih Mas Gaseng. Siap. Udah datang ke program Ruang Kerja Live. Nah, ini menarik teman-teman karena kalau biasanya kita menghadirkan band-band cadas, band-band pop, kali ini dangdutan. Dangdut ya Mas ya. Dangdut remukan hati. Kan? Dangdut remukan hati. Kita bakal ngobrol banyak hal dengan Om Wawes dan tentunya tetap di program Ruang Kerja Live. Nah, dangdut remukan hati. Om Wawes. Ini kalau ngomongin perjalanannya Mas Gaseng dan Om Wawes ini sebenarnya buat saya pribadi itu apa ya? Ada emosional yang cukup dekat sih dengan teman-teman. Sebenarnya kita tuh di satu komunitas dulu di Jogja. Dulu sebenarnya kita aktif di teman-teman reggae. Itu Rastaman. Mungkin 2007 atau 2008 mungkin ya. Dan banyak yang belum tahu dulu saya sebenarnya manajernya Mas Gaseng. Pasti Niki. Dan nanti mungkin bakal diceritain lebih jauh ya, nanti kita bakal cerita. Mas Gaseng, ini kan dulu Mas Gaseng itu sebenarnya kalau ngomongin bandnya kan udah cukup besar di Jogja. Tahun 2011-12 itu cukup menguasai. Dulu namanya Jogja ya kan? Berangkat JNM. dari zaman JNM, Pura Wisata Mas. Pura Wisata, regulernya betul. Event komunitas. Nah, itu kenapa Mas? Dulu kan kita ngomong di sebelum mungkin yang tahu kan teman-teman taunya di Om Wawes langsung gitu kan. Nah, Om Gaseng ini dulu sebenarnya dia itu bukan vokalis teman-teman. Dia itu aslinya itu keyboardis. Pertama kali di Jogjaming gitar. Betul. Gitar dulu di Jogjaming terus insiden apa ya itu? Keyboardisnya nggak bisa ikut toh. Iya betul. Terus aku dadaan ganti ini keyboardis. Terus jadi keyboardis. Oke. Beberapa tahun. Terus insiden lagi aku pergantian nih. Vokalisnya nggak ada, ganti vokalisnya. Vokalisnya masuk penjara ya Mas ya. Ya biasa atau reggae, ya, standar reggae. Dia itu pinter loh yang dulu vokalismu itu loh. Ceweknya bule semua. Terus reggae gitu. Padahal itu dulu aku inget banget itu pas saya masih jadi manajernya Jogjaming, Mas Gaseng dulu. Dulu sempat buat program itu di Hugos tahun berapa ya? Itu anniversary ya Mas ya? 2012. Yang ikut pun banyak anniversary sama launching single, betul. Single Jogja Malam Minggu. Jogja Malam Minggu, betul. Terus ada juga aku yang featuring juga ya Mas ya. Ada salah satu lagu apa judulnya Mas? Lupa aku Mas. Kui apa ya? Sahabat kecil. Dan mungkin belum banyak yang tahu juga itu dulu padahal itu bareng teman-teman ada Breakfast Boy. Ada Breakfast Boy aku ingat banget itu belum full band loh Mas. Belum. Masih minus one ya. Masih ini apa? Reggae hip hop, bener. Pertama kali kenal Brave Boy itu. Betul. Dan kenapa sempet juga Gaseng sebelum bikin Om Wawes kan sempet jadi keyboardis Brave Boy itu. Jadi aku additional keyboard Brave Boy itu 3 album. Oh 3 album? Dari album pertama, album kedua, album ketiga. Oke. Berarti masuk itu sebelum di Om Wawes? Jadi udah bikin Om Wawes, cuman masih Om Wawes masih buat iseng-iseng Iya. Masih di Brave Boy terus lama-lama benturan jadwal gitu. Om Wawes mulai main terus. Brave Boy juga main terus. Brave Boy kan kenceng-kencengnya tuh. Wah, kok tabrakan terus sih jadwal. Terus akhirnya daripada ntar masih ngeribeti teman-teman Brave Boy ketika aku bilang nggak bisa gini-gini, ya wes lah aku tak fokus Om Wawes. Oh iya bener-bener. Nah, dulu juga ini Seng. Ingat banget aku pas awal-awal Om Wawes belum serius sih, masih iseng kan. Itu kan pertama bikin lagu, sayang kan aku ada di situ. Bahkan dulu aku inget band dangdut rap belum ada kayaknya kita udah buat. Ngover Cidro. Didi Kempot Cidro. Dulu aku dipaksa nge-rap sama Mas Gaseng. Dan itu kayaknya lagu Jawa pertama yang ada rap sebelum ada Hendrik ya. Dangdut rap. Dangdut rap Cidro. Dan itu ada di SoundCloud-nya
Om Bawas ada. Ada kan Om Bawas. Dan itu mungkin cikal bakal ya Mas ya. Ada. Jadi emang sengaja SoundCloud-nya walaupun jarang aktif, maksudnya nggak tak isi lagu yang baru-baru ini udah tak isi, cuman lagu-lagu lama tuh tak diemin di situ, nggak tak delete. Emang sengaja itu biar ini proses jejak digitalnya ada. bener. Nah terus sempet bikin lagu sayang kan dulu, dan aku juga sebenarnya pas bikin lagu sayang pun belum ngeh Mas. Artinya kan aku juga karena dulu aku setiap hari sama mereka di basecampnya Mas Tony kan. Artinya aku tahu banget proses pembuatannya, ya kan? Dan tiba-tiba itu viral dibawain oleh NDX dan Via Valen, ya kan? Dan Om Wawes dulu mungkin belum sadar tentang hak cipta, WAMI dan sebagainya. Maksudnya kita bikin Om Wawes pun mengapa ya? Iseng. Sebenarnya dulu tuh ketika nge-share lagu, nama Om Wawes, gitu. Minimal circle kita jangan sampai ada tahu yang malu itu kita malu. Karena isi pride-nya reggae. Iya bener. Karo dangdut ki yo anti sih yo. Iya bener. Itu sebenarnya. Padahal nasine nek mabuk yo ngrungokne dangdut. Iya. Ayo sih gengsi. Oke, awal-awal itu masih gengsi. Artinya lagu sayang itu nggak diekspektasikan itu bakal viral malah seluruh Indonesia ya Mas ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin lagunya sayang itu kan sebenarnya lagu berasal dari lagu Jepang ya? Cina. Cina. Itu jadi, berarti gimana itu Mas? Kan dulu tuh Tony punya band Mandarin tuh. Betul. Band Mandarin itu yang punya tuh namanya Om Anton itu orang Cina emang maksudnya etnis Cina. Dia suka lagunya tuh sampai buku tumpuk lagu dia semua, cuman dibikin bahasa Jawa. Jadi kayak dia ngambil notasinya lagu-lagu Cina, cuman liriknya dia bikin sendiri, nggak ngartiin loh, maksudnya nggak bahasa Cina jadiin bahasa Indonesia, cuman dia bikin tema sendiri pakai notasi lagu-lagu Cina gitu. Oh seperti itu. Terus dibawain lagu bandnya Tony yang Mandarin dulu. Kui yo maksudnya gawe band. Juragane gue gawe band, gue rekaman des, terus ya wes dirungokne dhewe, nggak mau disebar. Oh gitu. Emang buat pribadi aneh, ya, terus, buat sendiri ya. Aku sama Tony kan, wah iki apik lho lagunya, ada beberapa 3 lagu iki apik iki. Yo jajal di gawe apa ya? Pertama ya tetep larine ke reggae to, betul. Terus ra masuk iki. Dangdut. Jajal, wah enak iki, share wae. Oh iya. Iseng lah nge-share di SoundCloud. Dulu masih SoundCloud-ku pertama. Terus tak ganti namanya. Oke. Terus berarti itu dulu nggak nyangka Mas. Terus nggak nyangka akhirnya lagu itu bakal viral dan akhirnya malah itu mungkin diklaim malah jadi ciptaan orang lain ya Mas ya. Itu sempet kayaknya sempet agak jadi perdebatan sih waktu itu, perdebatan di musisi Jogja juga. Karena yang tahu kalau itu emang buatan dari Om Wawes sambil ngopi sambil ngerokok nggak apa-apa Mas. Itu kan jadi pada yang nggak terima segala macam. Tapi kan sempat saya sama Tony bikin video di YouTube-nya Om Wawes tuh soal membahas ya betul ada kisahnya. Itu bisa kalau untuk detailnya sebenarnya bisa dilihat. Soalnya saya sama teman-teman tuh nggak pernah ambil pusing 2000 ini ya wis band. Ora ono lagu kuwi ora apa-apa. Ya, tapi akhirnya Om Wawes itu bisa membuktikan bahwasanya mereka itu enggak cuman musisi beruntung dengan lagu sayang yang akhirnya hilang. Malah sebenarnya enggak diperuntungan dari lagu sayang. Betul kan? Sebenarnya loh. Betul. Dan ternyata terbukti malah hampir semua lagu aku pikir hit semua kok Mas. Cuman nek aku mikir nek diruntut lagi lagu sayang itu kan dulu judulnya Cinta Abadi. Cinta Abadi. Judul tak rubah ketika meh nge-share. Iya. Ki kok ora enak ya judulnya. Sayang lah. Iya. Berarti ketika itu enggak tak share. Sampai sekarang enggak ada lagu sayang. Betul. Enggak sebenarnya dan itu runtutan dari lagu yang Cidro itu ya. Cuma nge-share gitu toh. Ya. Ini menarik sih. Nah, Mas Gaseng akhirnya memilih berani ngambil sikap. Oke, aku dangdut dan itu kan bertolak belakang dengan aku tahu jenengan lah, aku tahu pride-nya jenengan, komunitasnya jenengan, lingkungannya jenengan, yang artinya terus akhirnya wis aku memutuskan jadi band dangdut itu gimana itu Mas? Sebenarnya di lagu keberapa ya, Mas? Ketiga lah. Ketiga. Sekitar lagu ketiga.
Om Bawas habis ngeser lagu ketiga terus aku mikir maksudnya wah oke yo sengit dangdut anak muda yang benci dangdut yang apa ya anti jaim gitu. Padahal aslinya iso joget maksudnya menikmati. Aku dari situ terus ya ulah digawe ben wong enom ki termasuk diri kita sendiri. Betul. Ben iso seneng dangdut ora isin dangdut yo. Iya. Terus diseriusin itu. Iya. Yuk kita bawain musik dangdut sih. Apa ya? Lebih muda dan enggak yang dangdut underground banget lah. Iya, betul. Enggak yang koplo banget gitu. Iya, yang enggak koplo banget. Yang bisa dikonsumsi telinga anak-anak muda dan anak-anak sekolah, dan tembaknya gitu. Dan Om Mawes ini kan punya identik sendiri, akhirnya malah aku lihat itu ada unsur jazznya juga ada, ya kan? Jadi memang dari sebelum album kan ada 11 lagu. Dari 11 lagu itu memang sengaja genrenya kalau bisa beda. Jadi ketika orang pada ngomong kok kurang koplo, ayo. Kalau koplo pengen yang koplo dengerin lagu yang judulnya ini. Kurang ngepop, baru ngono lagu sih judulnya ini. Oh iya benar. Mungkin belum banyak yang tahu sebenarnya mereka itu sebenarnya anak-anak musik semua. Dia sekolah itu dari SMM. Karena aku kenal mereka itu justru masih pada sekolah. Aku berarti wis tua ya. Itu aku. Mereka masih anak-anak sekolah. Waduh, terus apa ya? Ya mungkin nggak banyak yang tahu kenapa musikalitas mereka bagus, dangdutnya itu emang mereka anak-anak musik gitu. Dan Om Mawes sempet yang jadi sempet jadi kayak teman-teman itu ngelihat, buat saya salut juga Om Mawes itu tiba-tiba memunculkan album yang di dalamnya ada buku tentang dangdut yang dimana itu movementnya dangdut Jogja yang nyontoin di mana musik dangdut itu bukan hal yang negatif gitu. Itu seperti apa Mas? Itu rangkumannya aja. Sebenarnya gini, itu aku pengen Mas kan baru musim album pakai box set loh. Betul. Aku pengen box setnya apa mosok ora kaos tok gitu lah. Iya benar. Aku pengen buku gitu. Terus tapi aku ra iso nulis. Aku bisa mengungkapkan ke penulisnya nyari penulisnya. Penulisnya siapa akhirnya Mas? Itu Michael. Jadi aku dikenalin sama Mas Kiki PA. Aku punya teman penulis ini. Dikasih IG-nya. Ternyata penulisnya itu baru neliti dangdut zaman dulu. Aku langsung pas ini orangnya. Maksudnya dia udah tahu punya data real dangdut yang zaman dulu. Jadi terus digabung ke. Ternyata Michael itu penulisnya itu juga selama ini tuh pengen ketemu saya buat ngobrol, tadi ketemu terus tadi langsung tanpa babi bu langsung langsung jalan dan itu isinya itu lebih banyak memperkenalkan musik industri dangdut yang ada di Jogja, sejarah ya Mas ya, yang dialamin Om Bawas ini, yang dialamin selama perjalanan. Jadi kan soalnya kalau band-band dangdut sekarang kan langsung dah mateng nih nompo enake. Kalau pas aku dulu masih ada Pendosa sama NDX lah, mungkin cuma 2 itu sama Om Bawas. Itu diproses perubahan dangdutnya Jogja. Jadi pas dari dangdut yang esek-esek dulu terus berubah jadi dangdut yang sekarang. Aku di titik yang itu tadi. Wah, masa penonton masih yang senggol bacok berarti aku munggah panggung. Kowe ngelewati itu ya? Aku munggah panggung. Wah, medun jangkrik. Saya ganti sik wedok ganti. Bener. Nah, itu ini juga loh. Lucu juga loh Mas. Era itu kan di mana terkenalnya lebih dangdut itu biduan Mas. Yang seksi lah. Orjet tunggal atau biduan kayak gitu toh. Terus gasnya itu muncul biduan lanang. Tur elek. Tur mending nek VC elek suaranya api. Tadi penonton medun ganti sik lanang. Wah, biangane ya. Kuwi ngalami ngono. Terus kan tahun sekarang penontonnya cewek semua jilbab-jilbab. Modaro. Dan lagunya itu enggak cuman di Jogja, sekarang mungkin malah seluruh Indonesia, karena bahkan itu aku di Jakarta, karena kemarin aku sempat di Jakarta Mas. Itu dengerinnya pun Om Mawes. Artinya kan lagu ini nggak cuman orang Jawa yang dengerin, ini malah jadi kayak lagu jadi ya itu sebenarnya semakin kesini tuh semakin banyak orang yang bukan orang Jawa yang pengen kepo soal bahasa Jawa gitu. Dan ini kita tahu The Lord of Legend Didi Kempot itu kan meninggal dunia di saat momentum waktu itu lagu dangdut, lagu
Pas Jawa. di Kempot naiknya Pas lagi naik daun, lagu Jawa seluruh semuanya lah di Jogja itu ada Om Wawes, ada Pendosa, yang artinya itu merata gitu loh waktu itu. Dan Om Wawes itu sempat kolaborasi ya dengan Didi Kempot. Iya, itu di mana ya? Breksi kayaknya. Di Breksi ya? Terakhir di Breksi. Terakhir di Breksi Terus ya. Berarti udah sering ya? Pertama kali di nikahan. Di nikahan? Oh, di nikahan sama Didi Kempot. Terus habis dari Breksi itu kan udah masuk proses ini pengumpulan materi buat album tuh. Iya, iya. Terus aku ngajak almarhum buat kolaborasi di album. Salah satu lagu. Dia tak sodorin 2 lagu, udah milih 2 lagu toh. Aku sama teman-teman tuh milih lagu yang A. Karena wah ini Didi Kempot banget enak. Oke. Ternyata Didi Kempot milih lagu Yang B. Itu apa? Waduh, ini aku rasanya lagunya. Itu yang judul apa, Mas? Judulnya apa itu? Kembang Lambe kayaknya. Oke, milih ini di aransemen, tek ala-ala Didi Kempot lah, congdut. Kirimin lagi ke almarhum. Des ini. Suruh ganti, Mas. Jangan kayak apa musik yang kayak gitu, aku ngikut musiknya Om Wawes aja. Jadi Didi Kempot Malah pengen nggak mau jadi Didi Kempot gitu. Di musik ciri khasnya Om Wawes. Ya, padahal Om Wawes itu pengennya itu nyerempet-nyerempetin Didi Kempot. Oke, terus di aransemen lagi, jadi terus oke. Kan yole sesuk habis Covid dulu, awal Covid kan. Tahunnya kan Covid 3 bulan, 4 bulan. Habis Covid rekaman vokal. Oke. Wes oke, nunggu Covid malah beliau meninggal. Jadi aku belum sempat merekam lagu Neo. Jadi ketika itu jadi merekam pas udah rekaman mungkin rekaman terakhir beliau sama Om Wawes. Iya betul. Artinya itu yang penting mungkin udah dipertemukan untuk membuat sebuah karya supaya Om Wawes itu meneruskan, ya nggak? Sebenarnya lagunya ini terus nggak tak masukin ke album kan, karena sesuai lah. Jadi suatu saat lagu ini bakal keluar sebagai single. Jadi lagunya cerita intinya lagu pilihannya Didi Kempot ya betul. Dan ini menarik karena Om Wawes ini kan perjalanannya penuh likuan, akhirnya dipertemukan dengan Didi Kempot pun. Nah itu kan menurutku beruntung juga, Mas. Ya, kita karena memiliki dulu kan maksudnya zaman dulu waktu orang-orang belum ngefans Didi Kempot kan kita udah suka banget sama Didi Kempot. Iya betul. Gitaran nyanyi Didi Kempot Iya gitu. betul. Terus kalau bisa kenal, bisa ketemu itu udah seneng banget. Kalau di mata Gaseng, Mas Gaseng, sosok Didi Kempot itu seperti apa? Yang mungkin sempat berkenalan, sempat mau membuat project. Nah aku di dalam suatu project Didi Kempot itu seniman banget. Jadi apa ya? Mengayomi yang udah berada. Jadi gini. Betul. Gampangannya gini, Mas. Nanti prosedurnya gimana? Gini kita soal royalti gini. Kuwi rasa dipikir langsung bilang gitu. Saya penting rekaman. Oh. Gitu. Seserius itu ya. Dia nggak mikirin soal kita bayar berapa gitu. Jadi wah wes rekaman seniman sih. banget. Betul. Enggak yang apa ya? Enggak yang money oriented gitu. Betul. Artinya dia nggak melihat dirinya legend, ya kan? Karena dia kan terkenal juga di luar negeri, di Suriname. Karena beliau tuh suka sama orang-orang muda yang nyanyiin lagu-lagu Jawa. Oke. Dan mudah-mudahan nanti Om Wawes juga bisa meneruskan apa yang menjadi harapan dari Didi Kempot juga, ya kan? Nah, setelah rilis box set, Om Wawes punya program juga kan, podcast kan ya? Iya. Podcast itu apa nama programnya, Mas? Om Wawes Rasan-Rasan. Om Wawes Rasan-Rasan. Ngerasani. Emang ngerasani ya, Mas, tapi dalam segi positif, ya kan? Itu sempat ada Dokter Tirta masuk di podcastnya Om Wawes juga, terus ada beberapa seniman yang lain lah yang ada di dalamnya. Berarti kan Om Wawes selain memberikan hiburan dengan lagu kan ada kepedulian, ya kan? Ada kepedulian terhadap industri musik di Jogja, ya kan? Nah, kalau Om Wawes Gaseng terutama, yang aku mengenal Gaseng dulu kan sebenarnya wongnya acuh tak acuh kok. Asline iki prek ngono kuwi lho. Aku melihatnya ketika di Om Wawes ini malah menjadi serius gitu loh. Itu apa yang membuat kamu tergerak akhirnya membuat program mengangkat isu yang ada di Jogja itu, kenapa, Mas? Kowe kenapa? Ya itu tadi awal ketemu Didi Kempot. Enggak, maksudnya aku kembali ke misiku pertama bikin Om Wawes, maksudnya band dangdut kok yang ini gitu. Iya. Dulu kan Jogja ngiblat Jawa Timur. Jawa Timur sek ngetren apa digarap ning Jogja. Oh iya bener. Dangdut iki lho. Aku pengen itu berubah. Tadi band Jawa Timur golek lagune sing ngetren ning Jogja. Iya. Dan itu udah kejadian sebenarnya. Diwalik. Visi misiku
bikin Om Bawas untuk apa itu udah tercapai sebenarnya. Sebenarnya. Oh, jadi aku aku kepuasan pribadi Mas. Oke, paham. Iso gawe Mas Jogja jadi band-band yang dangdut banyak. Udah seperti yang diharapkan. Yang maju, itu udah. Iya benar. Dan kebetulan Mas Tony drummernya dari Om Wawes ini kan memproduseri banyak band dangdut juga kan, yang bahkan sampai sekarang karena kemarin sempat saya mampir ke tempat Mas Tony di base campnya Om Wawes, sempat ngobrol banyak hal. Dia ternyata di luar band-band yang udah besar dengan nama-nama besar selain Om Wawes, ternyata dia juga memproduseri band-band kecil. Nah, yang terakhir pun aku masih SMA masih gitu. SMA gitu, sing emang apa ya, aku pikir bener-bener dia support gitu loh Mas. Nah, aku jujur aja kaget Mas dengan Tony yang wah Tony ini apa meneh gitu loh, luweh-luweh ya orangnya ngeyelan apa segala macam, yang akhirnya punya pola pikir yang aku pikir tuh mungkin karena zaman ya Mas ya, zaman benar-benar memikirkan perkembangan industri musik yang ada di Jogja. Nah ini Mas, seharusnya meskipun udah merasakan sebelum pandemi udah manggung kemana-mana, tapi sebenarnya ini momentumnya Om Wawes loh kemarin. Yang untuk keluar lebih memperkenalkan musik dangdut di seluruh Indonesia. Momentum waktu itu kan dulu kan sempat ada, tahu kan kita di skena dulu kan reggae, hip hop, ya kan, hardcore. Nah, muncul dangdut yang terakhir dan Om Wawes, gitu. Dan seharusnya sebelum pandemi seharusnya pas momen pandemi malah harusnya mungkin sekarang lagi tour ya. Tadi gini, banyak nggak yang ke cancel? Kalau atlet pas panas-panas ini langsung aduh langsung drop ya. Nah, itu apa yang dirasain Om Wawes di masa pandemi itu? Mungkin sebelumnya pasti banyak jadwal udah ya Mas ya. Terus itu menurutku bikin saya sama teman-teman tuh untuk memutar otak gimana caranya tetap menghibur tanpa manggung kan, sebenarnya nggak boleh manggung gitu kan. Iya betul. Gimana caranya tetap maksudnya tetap konsisten, produktif. Nah itu tadi yang sebenarnya buatku yang susah tuh apa ya? Sesuatu di luar lagu. Jadi kita bikin konten tapi nggak rilis lagu terus. Di luar lagu itu kan itu susah sebenarnya, lebih susah. Aneh kon rilis lagu terus mah rapopo. Tapi kan kita nggak mau kalau rilis lagu terus suwi-suwi bosen kan. Maksudnya bar lagu anyarnya. Iya benar. Jadi ya pertama tak selingin podcast ya gitu. Berarti tetap ada konten di luar dari musik juga Mas. Sampai saat ini berarti udah ngeluarin album udah satu ya Mas ya. Album yang box set dengan itu 11 lagu. 11 lagu. Terus 11 lagu yang lama tuh di luar album. 11 lagu di luar album. Oh berarti seharusnya 2 album. Yang kalau dulu kan dari awal single-single. Single-single 11 itu jumlahnya. Terus tambah album kemarin 11 lagu baru Des. Oh berarti seharusnya mungkin kalau digabungkan jadi 2 album ya Mas ya. Makanya aku dari situ kok wong dangdut ora mikir gawe album yo. Terus yo diawali. Oh dan awal dangdut bikin album mungkin ya Om Wawes ya. Secara band iya. Secara band ya. Maksudnya beda kayak kalau di Jakarta misalnya Ayu Ting Ting kan penyanyi solo kan. Penyanyi betul. Mungkin kalau di Jogja Om Wawes. Om Wawes ya. Oke. Dan harapan ke depan ini Om Wawes dengan kondisi kalau pandemi kita udah ngelewatin hampir 2 tahun. 2 tahun ya kan? Nggak terasa loh Mas. Dan akhirnya saya balik ke sini karena usaha saya bangkrut Mas. Akhirnya dipertemukan kembali dengan Om Wawes dengan Gaseng. Kalau enggak mungkin kita nggak ketemu loh Mas. Jadi kita kan bisa ngambil hikmahnya berarti. Di sana ya? Nggak mungkin balik ke Jogja kayak gitu. Karena perjalanan karir saya itu jujur aja sangat dekat sekali dengan Om Wawes karena emang dulu hampir setiap hari. Dulu kita juga sempat bikin lagu buat Dempul. Lagu-lagu ra jelas ya. Jadi dulu tuh termasuk apa ya? Terlalu produktif toh. Saking produktifnya kita gawe lagu. Rekaman opo ora cetok-cetok. Karena emang base campnya kita dulu emang komplit lah studionya. Komplit studio bisa lengkap. Bisa ngejam, bisa sampai sekarang itu. Drummernya Om Wawes ya, Mas Tony. Oke. Untuk harapan ke depan Mas Gaseng, artinya kan kita nggak mungkin dalam kondisi terpuruk seperti ini terus Mas. Artinya kita nggak boleh akhirnya pasrah, diam, nggak berbuat apa-apa gitu. Harapan ke depan sambil ngopi nggak apa-apa loh Mas. Itu tadi apa? Tetap menghibur, gimana caranya kita tetap menghibur
orang-orang walaupun nggak bisa manggung secara live. Piye carane lah. Masing-masing grup, masing-masing orang punya cara masing-masing. Dan yang paling susah tuh buat genre dangdut sendiri mungkin setelah pandemi ini adalah apa ya? Tahun-tahun yang susah buat dangdut karena fase mempertahankan. Karena itu susah. Dulu udah lagi zaman dangdut 2 tahun ke belakang. Besok misalnya ada ganti lagi genre ini yang naik, kita harus bertahan. Ojo nanti kegeser wetan aku sing angel. Makanya aku seneng lihat band-band baru yang bermunculan langsung jeblok luru HP iki ya. Pasti cah nom-nom. Jadi nggak mati yang dangdut. Betul. Misalnya ntar sing angkatan pertama kayak Om Awas Pendosa, NDE dilale yo ora njaluk yo. Wis tua-tua kabeh mati kabeh. Kok nek ra ono peneruse piye? Wis sing dangdut mati meneh. Iya betul. Artinya kalau bisa meregenerasi terus dan mudah-mudahan Jogja itu menjadi sentral, akhirnya menjadi menumbuhkan banyak band-band dangdut yang apa ya, aku pikir nggak cuman viral tok tapi berkompeten juga. Iya, biar dilihat musisi dangdut luar kota ini tuh wah Jogja oke. Itu harapan yang diharapkan oleh Om Wawes ya. Iya. Mudah-mudahan nanti Om Wawes bisa datang lagi ke rumah desa di Limasan. Bisa ngobrol lagi, ngopi lagi, karena jujur aja jarang banget aku ketemu. Karena musim PPKM ini membuat kita silaturahmi jadi mungkin bisa bikin live session juga kan di sini. Oh, live session. Nah, tempatnya betul. Om Wawes boleh kapan-kapan bikin di sini, ya kan? Karena aku lihat itu konten-kontennya Om Wawes kan seneng yang konsep-konsep seperti ini ya. Pas sama tema dangdutnya. Iya, pasti kita akustik unplugged kan enak. Bener. Lagunya nggak begitu kenceng kan. Bener. Thank you Om Wawes udah datang ke rumah desa Limasan. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman yang ada di rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman supaya tetap berkarya di musim pandemi. Jangan lupa nonton, dengerin dangdut. Remukan hati.